Pernah kepikiran nggak kenapa ya cerita-cerita soal rencana rahasia, plot tersembunyi, itu kok kayaknya menarik banget? Nah, kali ini kita akan coba bedah psikologi di balik teori konspirasi dan kenapa otak kita gampang banget kepincut sama hal-hal kayak gitu. Coba deh bayangin suasananya. 6 Januari 2021, di tengah kericuhan di gedung Kapitol Amerika Serikat, ada satu sosok yang, benar-benar mencuri perhatian. Seorang pria pakai tanduk, mukanya dicat dan dia bawa-bawa tombak. Buat kebanyakan orang, dia mungkin kelihatan kayak penjahat. Tapi, di dalam pikirannya sendiri, dia ini pahlawan loh. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya seseorang bisa seyakin itu sama sebuah narasi yang buat orang lain mungkin kedengerannya nggak masuk akal sama sekali? Oke, biar lebih kebayang, kita bedah dulu kasus yang satu ini ya. Ini contoh nyata yang kuat banget buat jadi pembuka diskusi kita. Ya, pria ini namanya Jack Angeli, atau yang lebih beken dipanggil Dukun QAnon. Dia dan para demonstran lainnya waktu itu percaya banget kalau mereka lagi menyelamatkan negara. Tapi yang menarik, tindakan mereka justru menyerang simbol demokrasi itu sendiri. Nah, kesenjangan antara keyakinan dan tindakan inilah yang mau kita coba pahami. Oke, untuk bisa paham fenomena ini, kita perlu samain dulu persepsi. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konspirasi? Kalau kita lihat definisinya, teori konspirasi itu ya intinya sebuah upaya buat ngejelasin suatu kejadian, tapi penjelasannya itu melibatkan plot rahasia yang dijalankan oleh orang-orang berkuasa. Penting nih buat dicatat, ini definisi yang netral ya, kita belum ngomongin benar atau salah. Tapi, nah, ini poin yang penting banget. Kita nggak bisa langsung menganggap semua teori konspirasi itu salah. Kenapa? Karena sejarah udah ngebuktiin, beberapa rencana rahasia itu beneran terjadi. Contohnya banyak. Ada tuh pemerintah Inggris dan Prancis yang diem-diem kong kali kong mau merebut terusan Suez. Atau di Amerika, ada studi Tuskegee yang ngeri banget, di mana ratusan pria Afrika Amerika sengaja dibiarin tanpa pengobatan sifilis selama 40 tahun cuma buat penelitian. Jadi, konspirasi itu nyata adanya. Nah, para ahli biasanya ngebagi ini jadi dua jenis. Ada yang namanya konspirasi peristiwa, ini fokusnya ke satu kejadian aja, misalnya pembunuhan tokoh penting. Terus yang kedua, ada konspirasi sistemik. Nah, ini lebih luas lagi. Teorinya percaya ada satu kelompok rahasia yang jadi dalang di balik banyak banget kejadian di dunia. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kenapa sih otak kita ini kayak gampang banget klik sama ide-ide beginian? Ternyata ada penjelasannya. Yang pertama, ada yang namanya bias proporsionalitas. Gampangnya gini, otak kita tuh nggak suka kalau kejadian yang super besar dan dampaknya kemana-mana, penyebabnya ternyata cuma hal sepele. Kita secara naluriah merasa penyebabnya harus sepadan. Contoh paling gampangnya, pembunuhan Presiden Kennedy. Rasanya aneh kan? Kalau kejadian yang mengubah sejarah dunia cuma disebabkan oleh satu orang biasa saja. Nah, karena terasa nggak sepadan itulah, banyak orang akhirnya mencari penjelasan yang lebih besar, yang lebih kompleks, yaitu sebuah konspirasi. Terus ada lagi yang namanya agentisitas. Ini adalah kecenderungan alami kita buat selalu melihat ada dalang atau agen di balik setiap kejadian. Ini mirip kayak nenek moyang kita dulu, kalau dengar semak-semak goyang, mereka langsung mikir ada predator. Kita emang terprogram buat nyari siapa di balik apa. Nah, ini dia intinya. Di dunia yang kadang terasa acak dan gak adil, percaya kalau ada seseorang yang ngatur semuanya. Biarpun itu dalang yang jahat, entah kenapa bisa ngasih sedikit rasa nyaman, seolah-olah semuanya ada yang ngontrol. Dan yang terakhir, ini yang paling sering kita alami, bias konfirmasi. Gampangnya, sekali kita percaya sama sesuatu, otak kita otomatis bakal nyari-nyari bukti yang mendukung itu terus, dan sebaliknya, bakal ngabaikan bukti-bukti yang bertentangan. Nah, ini dia yang bikin teori konspirasi jadi kuat banget. Setiap kali ada bukti yang nunjukin kalau teorinya salah, bukti itu nggak akan menggoyahkan kepercayaan. Malah sebaliknya, bukti itu dianggap sebagai, nah kan, ini bagian dari konspirasi juga. Mereka mau nutup-nutupin. Oke, semua bias yang udah ada di otak kita dari dulu itu sekarang jadi makin subur dan kuat berkat satu hal, internet. Internet ini benar-benar mengubah segalanya. Media sosial bisa jadi ruang gema, di mana kita cuma dengerin pendapat yang sama kayak kita. Informasi nyebar cepat banget tanpa ada yang ngecek faktanya dulu. Dan teori-teori ini bisa berkembang dan beradaptasi dengan sangat cepat karena dibuat rame-rame oleh banyak orang. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita perlu peduli sama ini semua? Apa dampaknya buat kita? Mari kita lihat gambaran besarnya. Gampang banget memang nunjuk orang lain dan bilang, itu kan cuma mereka yang percaya. Tapi faktanya,
bias-bias kognitif yang bikin kita gampang percaya konspirasi ini, itu ada di dalam diri kita semua. Jadi intinya gini, mencari pola, curiga ada niat tersembunyi, terus nyari-nyari pembenaran, itu semua adalah bagian dari cara otak kita bekerja. Dulu, ini bantu nenek moyang kita buat bertahan hidup. Sekarang, di dunia yang super kompleks, cara berpikir ini bisa bikin kita ngerasa tenang, karena seolah-olah semuanya jadi lebih simpel. Tapi, di sisi lain, ini juga yang bikin kita semua jadi gampang banget kena misinformasi. Jadi bisa dibilang, ini tuh bukan kerusakan di otak kita. Justru ini adalah fitur bawaan dari cara kerja pikiran manusia itu sendiri. Dan pada akhirnya, ini ninggalin kita semua dengan satu tantangan besar. Dengan kesadaran bahwa otak kita emang punya kecenderungan untuk melihat rencana-rencana rahasia, gimana caranya kita bisa bedain mana yang beneran sebuah pola fakta dan mana yang cuma plot rekaan di kepala kita? Nah, itu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama.